Teman-teman, oke, sudah bisa muncul di layar masing-masing? Saya mau responnya. Sudah, Pak. Oke, nah, oke, sip, thank you. Nah, oh ini yang next saya sendiri ya, lupa sih. Oke. Sebentar. Nah, teman-teman, sampai mana tadi ya? Oke, ada formulasi ya yang namanya adalah the larger market formula. Ya, maksudnya apa? The larger market formula ini mengklasifikasikan market ya atau audience ya atau prospek begitu ya, calon buyer itu dibagi menjadi 4 kategori. Ya, ada mulai 60% not problem aware sampai dengan 3% buying now, itu yang ada di puncak piramid. Nah, ini semua penting teman-teman pahami. Bukan hanya teman-teman reseller sujud maupun sultan, tetapi juga internal tim sujud juga harus paham semuanya. Ya, ini saya review lagi. Nah, yang menarik teman-teman ya. Oke, saya sebelum lanjut saya mau nanya nih teman-teman. Nanti kalau tolong karena ini saya yang share screen, saya nggak bisa ngecek room chat ya. Minta tolong nanti kalau mau merespon unmute saja ya, pakai unmute ya, pakai mic aja. Nah teman-teman, saya akan mencoba menjelaskan dulu. Jadi kan kategori yang paling bawah itu yang paling besar. Kalau kita bicara market atau prospek atau calon buyer, yang paling besar sesuai formulasi ini ya, the larger market formula, 60% adalah market atau prospek yang not problem aware. Ini maksudnya apa? Ini adalah orang-orang yang dia belum muncul kebutuhan. Ya, belum muncul kebutuhan terhadap produk ataupun jasa yang kita jual. Oke. Problem aware 20% ya, di atasnya 20% itu adalah orang-orang atau market atau prospek yang dia sudah mulai sadar bahwa dia punya masalah dan dia butuh solusi. 17% naik lagi ke piramida yang di atas lagi, itu adalah market atau prospek yang give me more information, berikan saya informasi tambahan. Market yang sudah mulai mengumpulkan information gathering. Artinya apa? Maksudnya dia adalah prospek atau market yang dia sudah sadar, dia ngerti bahwa dia tuh punya masalah, dia punya kebutuhan, dia butuh solusi, dan dia mulai mencari tahu, ya, mencari tahu kebutuhan solusi dia, entah produk maupun jasa, gitu. Kemudian yang paling atas adalah prospek atau market yang sudah siap membeli produk atau jasa yang kita tawarkan, itu hanya 3%. Nah, pertanyaan saya, tolong jawab jujur ya teman-teman semuanya ya, jawab jujur ya. Selama ini Anda jalankan bisnis, ya khususnya produk sultan maupun produk sujud, ya, fokus Anda kemana teman-teman? 60% not problem aware, 20% problem aware, 17% information gathering, atau langsung ke 3% buying now. Coba saya pengen ngecek nih teman-teman, kemana teman-teman? Yo, saya butuh respon. Jawab jujur ya. Jawab jujur. Halo, silahkan. Selama ini teman-teman fokus kemana? 20%, Pak. Oke, 20% problem aware. Mantap, Mas Aan. Yang lain? Halo. Not problem aware. Di mana Mas Iman? Not problem aware. Not problem aware. Oke, good. Wah itu keluar keringat banyak ya, ngos-ngosan tapi nggak ada yang closing, bener nggak? Betul, Pak. Oke. Sorry, saya bukan menertawakan Mas Iman loh, bukan. Tapi ya ini kita santai saja ya. Oke, yang lain yuk. Ini tadi Mas Aan problem aware. Jadi Mas Aan itu masuk ke market yang mereka sudah ngerti kebutuhannya, mereka sudah ngerti mereka punya masalah dan mereka mau solusikan begitu. Oke, ya. Siapa lagi? Kak Mira.
Kak Mira apa tadi? Saya nggak bisa buka room chat ini, Kak Mira. Bisa unmute aja. Apa tadi ya? Bentar. Oke, saya buka dari device saya yang lain aja. Saya Iya, tiada dong. fokus. Saya ke semua. Oke. 3%, 17, 20, 60. Oke, thank you Kak Mira. Kak Mira nggak ada fokus, tiada Tak fokus tahu semua nak saya fokus coba. yang mana. Oke, dugaan saya sama seperti Ence Iman tadi ya. Kak Mira capek, lelah, ya kan, sudah banyak prospek, sudah banyak menawarkan, tapi sedikit yang merespon dan mungkin sedikit banget yang closing, betul tak? Bukan begitu Kak Mira? Ya, oke, thank you. Yang lain silahkan. Betul. Sorry, Oh, line tak betul. clear. Oke, aduh, kasihan deh lo. Oke, yang lain. Siapa lagi yuk? Jawab jujur ya. Jawab jujur. Selama ini Anda fokus ke mana? Ke yang mana? 60, 20, 17, atau 3%? Ya, baru 3 orang yang respon nih. Padahal yang ikut sudah berapa orang nih? Udah lumayan nih. Ya, siapa yang mau respon? Atau saya tanya nih ya. Kak Sela nih. 11% Pak Mahe. Siapa nih? Ini siapa nih bangsa nih? Oke, 17% ya. Information gathering, sip, mantap Mbak Ista. Oke, thank you. Kak Amistomia Hesti, selama ini fokus ke market yang mana? Belum jawab. Oke, siapa lagi nih ya yang bisa saya todong ya? Mbak Ulan selama ini fokus ke market yang mana? Yang 20%. Oke, problem. Oke, sama dengan Mas Aang tadi mirip-mirip. Oke. Makasih teman-teman responnya. So, saya mau sampaikan ya, ini bukan riset saya ya, tapi ini riset teman-teman bisa cek lah di Google, itu sudah banyak sekali riset dari para ahli ekonomi, marketing guru dan lain sebagainya. Salah satunya adalah Sabri Subi nih, ya. Saya ngefans nih sama Sabri Subi nih teman-teman. Oh nih maaf Pak Mahir, tangan belepotan lagi baking. Oke, lagi bikin teh ya. Ya udah nanti kalau jadi kirim ke sini ya. Oke, sampai mana tadi? Oke, nah teman-teman, kenapa selama ini Anda sudah merasa saya sudah lakukan basic activity Pak, seperti yang Pak Mahendra sarankan gitu. Saya sudah like, sudah komen, sudah follow, kemudian saya sudah DM penawaran, dari DM mereka respon, kemudian saya alihkan ke WhatsApp. Tapi kenapa kok belum ada yang closing Pak? Kalaupun closing 1-2 aja gitu. Dan itu rentan waktunya yang closing 1 dengan closing yang setelahnya rentan waktunya cukup panjang. Itu kenapa Pak Mahendra gitu kan? Nah, jawabannya adalah karena Anda terlalu membuang banyak waktu dan energi ke 60% market, yaitu adalah market yang not problem aware. Orang-orang yang dia memang belum muncul kebutuhan, atau dia orang-orang memang belum teredukasi dan dia nggak ngerti dengan produk kita bahwa bisa mensolusikan masalah. Jangan masalah dulu, 60% dia bahkan belum sadar dia tuh punya masalah gitu ya. Nah, fokus kita nanti teman-teman, nah di sini the real money ya, fokus kita itu seharusnya ada di 20 dan 17% itu teman-teman, atau 37% prospek. Nah, fokus kita ke situ, yaitu kemana? Ke market yang sudah problem aware dan market yang sudah information gathering, atau sudah tahu kebutuhan dia apa, dia sudah tahu masalah dia apa, kemudian dia mencari informasi. The real money ya is in the 37% gitu market ya. Ciri-cirinya kayak apa? Ciri-cirinya seperti apa? 37% market itu tadi ya. 37% maksudnya 20% problem aware, 17% information gathering. Ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya adalah market atau prospek yang dia sudah tahu dia punya kebutuhan, atau dia sudah tahu bahwa dia punya masalah.
dan harus disolusikan. Dan pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kepala 37% market ini adalah terus saya harus solusinya harus pakai produk apa? Ya, pertanyaan di kepala mereka itu sudah seperti itu. Nah, kalau kita bisa menemukan, kalau kita bisa mengidentifikasi 37% market ini, maka potensi closing atau closing rate-nya insya Allah akan lebih tinggi, teman-teman. Artinya apa? Artinya waktu Anda untuk bisnis itu jauh lebih efisien dan efektif, insya Allah. Ya, jadi the real money is in the 37% of people are saying, ya, saya ini sedang haus, lalu saya harus minum apa? Saya ini punya masalah, saya ini mobilitas atau aktivitas saya tinggi, aktivitas saya keluar rumah itu tinggi, dan saya butuh perlengkapan pribadi yang bisa mensupport kebutuhan saya, termasuk untuk sholat. Jadi orang-orang yang sudah dalam tahap seperti itu kurang lebih. Jadi kalau teman-teman itu mudah closing, coba diingat waktu closing, sering closing pertama, closing sales kedua, closing sales ketiga, dan seterusnya, gitu kan. Maupun teman-teman sujud ya, gampang sales, kemudian konten yang dibikin itu dapat respon banyak. Gitu. Sebenarnya ya kita karena sudah mampu ya mengidentifikasi kemana, kepada siapa kita akan menawarkan produk kita. Ya, jadi the real money itu ada di 37% market. Ya, ini tolong dicatat, ini penting sekali. Ya, nanti kita akan belajar bagaimana cara mengidentifikasi sampai kemudian kita menemukan siapa sih 37% market ini. Gitu ya. Nah, namun sebelum masuk ke slide berikutnya, the real money di 37% market itu tergantung angle yang Anda mau pakai atau angle yang Anda pilih. Contoh misal Anda jalankan produk sujud gitu ya, ada mukena, ada sejadah, mukena travel, mukena premium gitu kan. Kemudian ada sejadah for kids gitu untuk anak-anak dan sejadah untuk dewasa atau adult. Nah, teman-teman, Anda harus tahu betul angle apa yang Anda pilih. Misal, oke, saya pilih angle gift, gitu, hadiah. Ya, so maka 37% market versi yang Anda pilih itu angle gift, ya, atau hadiah, atau souvenir, atau merchandise. Maka ya harus sesuai atau relate dengan angle yang Anda pilih. Begitu, ya. Contoh orang yang mau menikah, ya, orang yang mau menikah itu bisa jadi angle yang menarik karena biasanya orang menikah walimahan dia pasti butuh souvenir. Ya, sujud ini bisa menjadi souvenir. Atau mau Anda pakai angle apa? Misal Anda mau pakai angle kesehatan, ya, let's say market dokter atau tenaga medis. Gitu. So 37% market ini akan mengarah atau relate kepada angle yang Anda pilih. Jadi sebelum Anda, kan pasti ada pertanyaan 37% market, ya, 20% problem aware dan information gathering, yang 17% itu siapa sih? Ya, sebelum Anda bertanya siapa, Anda tentukan dulu angle yang Anda pilih apa. Gift, merchandise, souvenir, ya, dokter, militer, army, dan lain sebagainya. Anda mau ambil apa? Atau kids. Kalau Anda mau masuk market kids, Anda bisa ambil angle parents, gitu, orang tua, parenting, misal. Ya, bisa seperti itu contohnya. Ya, oke. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara untuk menjangkau, ya, atau menemukan 37% market ini, teman-teman, yang ini, ya. Bagaimana caranya? Ya, caranya adalah dengan mengedukasi mereka. Ya, atau kalau istilah saya ini, bahasa lain saya ini, give me more information gitu. Ya, the more they know, semakin banyak mereka ngerti, ya, maka semakin berpotensi mereka beli kepada Anda. Semakin sedikit informasi yang Anda sampaikan, ya tentunya dia nggak akan paham gitu. Ya, ingat teman-teman,
edukasi, ya, educate them. Berikan informasi yang sesuai dengan yang dia butuhkan gitu. Bagaimana caranya kita bisa berikan informasi yang tepat sesuai kebutuhan dia? Ya, dengan mengidentifikasi angle yang kita pilih, ya, dengan bertanya, ya. Oke, teman-teman, seperti ini. Kemudian, nah, pertanyaannya, cara mengedukasi mereka bagaimana? Oke, cara mengedukasi mereka itu ada tiga cara. Yang pertama, inti pesan Anda yang Anda mau sampaikan, entah itu dalam bentuk konten image, dalam bentuk konten video, dalam bentuk copywriting atau caption, itu harus memenuhi atau harus ada 3 elemen ini, teman-teman, yaitu insightful gitu, yang kedua powerful, yang ketiga education based gitu, atau ya Anda mengedukasi mereka dengan product knowledge kita. Ya, insightful ini maksudnya apa? Insightful ini inti pesan kita, ya, saya akan sampaikan dengan istilah inti pesan, ya. Inti pesan ini berarti kalau diterjemahkan ini bisa dalam bentuk konten gitu kan. Konten ini bisa video, bisa gambar, atau copywriting gitu. Insightful ini maksudnya inti pesan Anda itu di dalamnya itu termuat apa yang menjadi kebutuhan mereka, apa yang menjadi hope atau harapan mereka, apa yang menjadi solusi mereka. Yaitu insightful, itu maksudnya seperti itu. Jadi jangan keluar konteks gitu maksud saya. Ya, kemudian powerful. Powerful ini maksudnya inti pesan yang Anda mau deliver itu bukan hanya informasi seperti kita baca berita cuaca gitu, atau seperti penyiar berita membacakan teks beritanya, bukan. Harus ada powerful gitu. Kalau istilahnya Tung Desem Waringin itu USP, ultimate sensational promise gitu. Jadi kalimat-kalimat, bukan hanya kalimat ya, konten-konten yang bukan hanya sekedar menginformasikan, tetapi ada aspek, ada sisi persuasinya, ada ajakannya gitu, ya. Ada ajakannya, kemudian ada call to action-nya. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Ya. Contohnya bagaimana? Contohnya sudah banyak. Teman-teman bisa minta ke Mbak Ista ya. Nanti kayak apa sih konten-konten yang kita punya, kemudian kalau mau bikin story di IG atau status WhatsApp itu harus yang narik interaksi atau mengajak orang untuk melakukan engagement gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah education based. Jadi ada mengedukasi market gitu, tentang produk kita, apa keunggulannya, fiturnya, kemudian bagaimana produk kita itu bisa memberikan solusi buat dia. Apa harapan-harapan atau hal positif yang dia bisa dapat dari produk yang kita tawarkan gitu, teman-teman. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi how to educate them tuh titiknya tuh ada 3. Konten yang insightful, konten yang powerful, dan education based. Ya. Kemudian, nah, intinya dari konten tadi itu atau inti pesan yang insightful, yang powerful, dan education based, teman-teman, flow-nya atau alurnya itu konten harus bisa membuat orang tertarik dulu atau attract gitu ya. Orang tertarik. Jadi konten kita ini harus powerful dari sisi headline-nya, dari sisi sub headline-nya, kemudian dari sisi konten itu sendiri. Nah, konten gambar dengan video itu lebih powerful video. Instagram itu akan lebih suka kalau kita upload atau share konten-konten dalam bentuk format video. Jadi inti dari konten kita ini yang pertama kali, kalau sesuai alur itu harus bisa narik perhatian orang, harus membuat orang tuh stop scrolling, ya, harus membuat orang itu penasaran dulu. Ya, makanya dulu ada istilah clickbait gitu kan, bikin orang penasaran dulu.
Ya, fungsi dari headline itu adalah bikin orang penasaran. Ya, nanti teman-teman kalau belum paham apa yang saya sampaikan tentang headline, subheadline dan lain sebagainya, coba nanti masuk ke YouTube-nya Sujud, nanti cari video tentang copywriting ya. Coba nanti review ke situ. Ya. Kemudian setelah konten kita berhasil atau menarik prospek ya, yang 37% tadi, kemudian kita lakukan edukasi. Nah, edukasi ini jangan Anda lakukan di platform media sosial. Selalu arahkan kalau orang sudah merespon penawaran kita, script DM kita, edukasi mereka melalui penawaran awal. Edukasi yang berikutnya jangan diteruskan di DM, jangan diteruskan di media sosial. Anda tarik dia ke WhatsApp, minta nomor WhatsApp-nya. Kemudian setelah dia share nomor WhatsApp, Anda save, nah baru Anda berikan edukasi tambahan di situ. Kenapa Anda sudah dapat leads, ya sudah Anda punya konten, punya headline bagus, attract traffic ya, attract market, attract prospek, kemudian Anda kirim penawaran via DM gitu, dia merespon, kemudian Anda minta nomor WhatsApp, kemudian Anda lanjutkan follow up atau mengedukasi di WhatsApp, tapi kenapa dia nggak closing teman-teman? Biasanya karena memang Anda memberikan informasinya kurang cukup, atau Anda memberikan informasinya tidak sesuai kebutuhan dia, gitu. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya Anda memberikan edukasi itu tepat gitu, atau sesuai kebutuhan dia? Caranya gampang sekali, dengan bertanya. Contoh, kakak kira-kira untuk produk Sujud ini mau dipakai untuk personal use, kebutuhan pribadi, atau sekaligus menjalankan bisnisnya? Anda tanya dulu, misalnya, oh enggak, saya enggak mau bisnisnya, saya hanya mau pakai produknya saja untuk saya dan keluarga. Contoh, nah, maka seharusnya respon Anda adalah memberikan edukasi dia tentang dominan tentang produk knowledge kita. Misal dia menjawab, oke, saya juga mau tahu nih, saya mau nanya-nanya tentang peluang usahanya kayak apa. So, informasi untuk mengedukasi dia ya berarti sesuai dengan apa yang dia minta, yaitu tentang peluang usaha. Anda jelaskan, edukasi mereka dengan peluang usaha Sujud maupun Sultan. Ya, jadi produk knowledge-nya Anda sampaikan, tentunya kemudian kalau apa sih benefit menjadi mitra bisnis kami, Anda sampaikan dan lain sebagainya. Ya. Kemudian setelah Anda edukasi mereka dengan informasi-informasi yang sesuai kebutuhan mereka, alur atau langkah selanjutnya setelah attract kemudian educate, kemudian Anda lakukan follow up gitu. Anda bisa lihat di monitor itu ya, step-stepnya: educate, inform, engage, convert. Ya, jadi follow up gitu. Nah, banyak sekali dari kita itu gagal itu di proses ini, teman-teman, di proses lead nurturing gitu, di proses follow up. Karena apa? Kita tidak istiqomah, kita nggak konsisten, kita malas follow up. Ya, bukan bingung. Anda tuh sebenarnya tidak bingung follow up, cuman Anda kadang-kadang malas apa? Malas bertanya. Ya, kalau Anda, jadi gini, kekuatan, kalau ada proses negosiasi, teman-teman, tolong dijawab ya, nanti bisa unmute atau tulis di room chat. Saya mau nanya nih, kalau ada proses negosiasi, ya menurut Anda, siapa pihak yang paling berpotensi memenangkan negosiasi, teman-teman? Opsinya ada dua. Satu, pihak yang banyak bicara, atau pihak yang banyak bertanya. Atau banyak bertanya ini berarti sama dengan dia banyak mendengarkan. Nah, Anda cenderung yang mana? Kira-kira yang berpotensi memenangkan negosiasi itu yang mana? Orang yang paling banyak bicara atau orang yang paling pandai bertanya dan paling banyak mendengarkan? Menurut Anda yang mana, teman-teman? Jawab. Kira-kira yang mana? Yang bisa respon, silahkan respon.
Yang lagi bikin roti, ya udah sambil mendengarkan. Ya. Yo, siapa menurut Anda siapa nih yang paling berpotensi memenangkan negosiasi? Ya. Halo? Siapa menurut teman-teman yang banyak bertanya? Oke, Kak Sela, thank you. Ada pendapat lain? Ada pendapat lain? Ya, siapa lagi? Oke, sambil nunggu. Kak Sela, kenapa? Kenapa banyak yang banyak bertanya, Kak Sela? Kenapa? Argumentasinya apa? Alasannya apa, Kak Sela? Iya, jadi kalau kita banyak bertanya itu pastinya kan kita tahu ya kondisi yang lagi dialami itu seperti apa gitu loh. Terus kita jadi paham kan apa namanya kondisinya, kemudian produk apa yang cocok untuk ditawarkan ke dia gitu. Nah sebenarnya udah kan selama ini juga seperti itu yang saya lakukan Pak Mahe, cuma lagi-lagi entah kenapa ya agak mungkin karena saya masih lemah di apa namanya negosiasi gitu kan. Jadi makanya apa namanya ketika sudah bertanya dan ketika menawarkan itu tiba-tiba apa ya dari awalnya tuh sepertinya tertarik gitu kan sampai panjang lebar sudah kita bahas sampai harga segala macam, nanti tapi ujung-ujungnya tiba-tiba nggak ada kabar gitu. Jadi kan kadang kita bingung ya kalau misalnya kita terlalu memaksa takutnya dianya nggak nyaman, jadi kadang suka saya kasih jeda 2-3 hari gitu, nanti saya kabarin lagi gitu kan. Cuma itu kalau misalnya kita apa namanya kelihatannya dia masih beratnya di harga, nggak mungkin juga kan kita asal menurunkan gitu kan, karena kan apa namanya seolah-olah tuh kayak jual murah gitu kan, kita nggak mau kayak gitu. Itu sih Pak Mahe paling suka mentoknya di situ. Terima kasih. Kok kita ya jawabannya betul ya. Jadi yang berpotensi memenangkan negosiasi itu adalah yang banyak bertanya, ya. Atau orang ini juga dalam waktu yang bersamaan dia banyak mendengarkan. Artinya apa? Dia dapat banyak informasi apa sih kebutuhan dia, gitu. Ya, apa hot button dia, apa dream dia, apa problem dia. Nah, dari informasi-informasi itu yang kita tanya, kemudian kita mendengarkan, kita berikan respon balik sesuai dengan kebutuhan dia. Itu ya. Nah, kejadian apa yang dialami Kak Sela tadi itu dialami juga oleh teman-teman yang lain dan saya juga alami gitu. Kenapa ya? Gitu. Ya. Kemungkinannya yang pertama adalah saya kembali lagi ke slide yang tadi. Besar kemungkinan itu bisa jadi karena memang yang Kak Sela hadapi itu bukan yang 37%, tapi yang 60%, yaitu market atau prospek yang not problem aware. Bisa jadi seperti itu, ya. Jadi kalau kita berhadapan dengan market atau prospek yang 60% ini, maka energi kita akan keluar tuh lebih banyak. Ya, kemudian apa? Biasanya kita sudah wah ini pasti join nih. Ini yakin banget nih pasti kau join. Ini pasti belanja nih. Aku yakin banget pasti belanja nih. Ternyata setelah kita memberikan informasi, kita edukasi dia belum. Ya, itu kemungkinan besar karena kita masih ada di ide yang terbawah. Nah, jebakan adalah ya ini ya jebakan. Market 60% ini not problem yang paling banyak gitu. Dan kita akan banyak ketemu orang-orang yang seperti ini. Ya, itu kemungkinan pertama Kak Sela. Kemungkinan kedua adalah ketika ketika proses alur kita di tahap ketiga tadi, attract, educate, kemudian lead, nurturing atau follow up, kita kurang persisten Kak Sela. Ya, kita kurang persisten teman-teman. Persisten itu apa? Gigih gitu, ngotot gitu.
bukan ngotot supaya kita paksa dia beli, tidak. Ya, kita kurang gigih aja teman-teman. Oke, kebetulan misal kita ketemu market yang 60%, yang not problem aware. Oke, no problem. Bisa kok kita geser mereka naik ke piramida yang di atasnya. Caranya bagaimana? Dengan edukasi, educate mereka. Berikan informasi tambahan. Sudah Pak Mahe, saya sudah kasih informasi product knowledge, fungsinya, keunggulannya, dan lain sebagainya, tapi dia belum closing. Oke, tunggu dulu. Follow up itu 1 kali 24 jam, paling lama 2 kali 24 jam. Itu paling lama. Kalau itu belum join, belum belanja, belum closing, skip dulu. Tapi jangan kemudian ditinggalkan. Tapi Anda lewati dulu. Nanti tunggu aja di hari ketiga atau hari keempat, Anda follow up lagi, Anda bisa kirimkan edukasi dia dengan apa? Konten-konten testimoni customer, atau kalau misalnya dia mau peluang usahanya tapi belum closing, ya testimoni mitra-mitra sujud yang dapat closingan, ya bukti kan Anda sudah join di grup Telegram tuh. Itu banyak tuh bukti transfer, ya banyak testimoni. Nah, Anda bisa gunakan itu. Ya, tapi kalau masih belum closing juga, ya sudah, Anda skip dulu, simpan database-nya. Next week Anda follow up lagi. Follow up tidak harus dengan Anda tawarkan produk lagi atau gimana nih peluang usahanya, tidak usah. Anda cukup kirimkan informasi-informasi terbaru, konten-konten testimoni terbaru, misal. Seperti tadi yang di-share oleh Mas Aang di grup, misal ada foto mitra kita di UK, itu di Oxford, gitu dia foto pakai produk kita. Boleh di-share dengan seperti itu. Ya. Nah, kemudian step yang terakhir, alur yang terakhir adalah get prospect to act. Jadi artinya kalau Anda sudah melihat ciri-ciri orang untuk ini ciri-cirinya closing nih. Nah, Anda jangan buang banyak waktu, jangan basa-basi lagi. Langsung arahkan orang untuk membuat keputusan. Contoh misal ciri-cirinya apa sih orang-orang yang udah muncul, ya tanda-tanda closing. Ciri-cirinya gini. Dia tanya harga, dia tanya spesifikasi ukuran berat produk kita, dia tanya ongkos kirim. Itu ciri-ciri closing. Dia tanya cara pembayarannya bagaimana. Itu ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang sudah siap Anda closing. Apalagi ciri-cirinya apalagi ya? Oh ya, misal tanya, kalau misal saya beli 500 kira-kira dapat free berapa ya, atau ada bonus apa ya gitu. Itu ciri-ciri juga. Nah, kalau ada tanda-tanda seperti itu, segera langsung Anda closing. Caranya bagaimana? Anda tanya gitu. Oke, misal dia tanya dia misal tanya, Kak ini harganya berapa? Oke, Anda jangan langsung jawab, Anda tanya balik, Kakak kira-kira mau order berapa? Gitu ya. Kak ini harga berapa? Dia tanya, Anda jawab, Kakak rencana mau order berapa pieces gitu. Gitu kan? Kalau dia jawab, oke saya kayaknya 5 pieces dulu deh. Kak, ukuran apa? Gitu. Misal dia jawab reguler. Oh Kak, tanggung. Karena apa? 1 kilo itu bisa buat 6 pieces gitu. Kalau dipaksakan 7 pieces Kak, tapi 6 pieces paling oke. Gimana kalau tambah 1 lagi supaya bisa memaksimalkan ongkos kirim Kak lebih hemat. Contoh seperti itu. Ya. Kalau misal dia tanya ongkos kirim gitu, ya Anda tanya balik kemana gitu. Kemudian Kakak kira-kira bisa pakai ekspedisi apa? Gitu. Sudah siapkan punya banyak jasa ekspedisi. Gitu. Jadi gitu ya teman-teman ya. Nah, case yang terjadi di Kak Sela tadi, kenapa sih? Ya itu tadi kemungkinan pertama karena Kak Sela masih banyak berkutat di 60% market yang not problem aware gitu. Tapi ingat solusinya adalah kalau Anda terlalu banyak masuk, ya solusinya Anda edukasi. Ya, dan edukasi ini tidak bisa sekali 2 kali. Karena apa? Mereka not problem aware. Mereka belum tahu apa kebutuhan mereka dan mereka belum tahu apa masalah yang sedang mereka hadapi. Jadi memang Anda perlu edukasi dia. Gitu ya. Semoga Anda paham nih alurnya nih. Ya. Dan Anda sudah semoga Anda paham kenapa yang sudah saya kasih penawaran, sudah saya geser ke WhatsApp, sudah kita komunikasi, sudah saya posisi, semoga ngerti gitu. Saya harus ngapain lagi? Ya edukasi dia. Edukasi bukan hanya dengan produk knowledge ya, dengan testimoni. Kekuatan yang paling bagus itu adalah testimoni. Ya, karena apa? Testimoni itu adalah
orang lain, bukan sujud, bukan kita, itu orang lain yang puas dengan produk servis kita, gitu ya. Kalau belum baik, geser ke market yang 3% tadi. Caranya bagaimana mengidentifikasi? Nah, nanti kita sama-sama lihat, ya. Nah, cara mengidentifikasi salah satunya adalah menggunakan the hello strategy, gitu. Edukasi, testimoni, notut Pak Mai ini yang belum saya lakukan. Nah, coba dilakukan Kak Sela, konsisten. Ya. Cara mengidentifikasi ya market ya sesuai persona itu salah satunya dengan the hello strategy. Intinya apa sih strategi ini? Intinya adalah bagaimana kita bisa kenal, bisa ngerti, bisa paham, bisa tahu market kita, calon customer kita itu mendalam. Kita kudu ngerti, kita harus tahu empat poin krusial, yaitu fears, apa yang menjadi kekhawatiran mereka, wish, gitu, apa yang menjadi keinginan-keinginan mereka, hopes, apa yang menjadi harapan-harapan mereka, dan dreams, apa yang menjadi impian, apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi visi mereka ke depan, gitu teman-teman. Ini 4 poin krusial yang kita harus tahu, teman-teman. Makanya kalau kita bermain di dunia digital marketing atau bisnis online itu memang riset itu tidak bisa Anda tinggalkan, ya. Tidak bisa ditinggalkan. Oke. Teman-teman, pertanyaannya adalah, oke lah, saya ngerti ini, saya harus kenal lebih jauh, lebih dalam, ya, lebih intim dengan target market saya. Itu saya tahu 4 titik krusial mereka, kekhawatiran, keinginan, harapan, dan impian. Terus caranya bagaimana? Kan gitu. Caranya bagaimana? Nah, kita lihat. Caranya adalah yang pertama ya pasti bangun relationship, bangun komunikasi, teman-teman. Ya, bangun komunikasi. Masuk ke dalam pikiran customer kita. Ini yang sering saya lakukan, teman-teman. Sebelum saya baca materi ini, sebelum saya baca buku ini yang sering saya lakukan. Jadi saya sering membayangkan apa yang ada di pikiran calon customer saya ini apa ya. Ya, kemudian Anda terapkan nanti prinsip Pareto. Jadi Pareto itu sendiri gitu. Nanti saya jelaskan, tapi saya mau fokus ke yang kalimat yang pertama nih, ya, bangun komunikasi dan masuk ke dalam pikiran customer. Oke. Teman-teman, sorry, saya mau kembali lagi nih ke slide yang ini. Nah, ke slide yang the hello strategy. Tadi ada yang saya skip nih, ada yang saya lupa. Nah, kenapa sih kita harus tahu 4 titik krusial dari customer kita? Ya, kebanyakan dari kita dalam menyusun persona atau buyer persona atau ciri-ciri target customer kita, kebanyakan dari kita itu hanya menulis atau membuat list atau membuat senarai itu hanya gender saja, age atau usia, ya, lokasi atau tempat dia tinggal, latar belakang pendidikan. Sorry to say, teman-teman, itu jauh dari cukup, jauh banget dari cukup. Yang membedakan orang yang gampang closing dan closingnya besar dan closingnya berterusan dengan para loser gitu, atau orang-orang kalah gitu, atau para pecundang, yang membedakan adalah di poin ini, teman-teman. Para pemenang, ya, ingat ya, para pemenang, orang-orang yang gampang closing sales besar dan berterusan itu adalah orang-orang yang dia kenal lebih dalam, lebih intim dengan target market dia. 4 titik krusial ini yang teman-teman harus ngerti. Contoh, Anda ambil angle gift atau souvenir buat orang nikah. Nah, Anda pahami kalau orang nikah itu fears-nya apa ya, kekhawatirannya apa, keinginannya apa, harapannya apa, impiannya apa. Anda selami pikiran dia, gitu.
Atau misal Anda mau ambil angle army gitu, military gitu. Nah, Anda bukan hanya menentukan gender, ya, jenis kelamin, usia, lokasi tempat tinggal dia, tapi Anda juga perlu menyelami apa 4 titik krusial mereka, gitu. Ya, caranya bagaimana? Nah, caranya dengan bangun komunikasi dan masuk ke dalam pikiran customer. Nah, maksudnya bagaimana, Pak Mahendra? Maksudnya begini, contoh nih. Anda mau fokus ke seri Army, ya, yang Sujud punya, kan kita punya 3 seri Army itu, kan? Gimana ya caranya saya bisa cepat closing ya? Kalau Anda bingung, Anda coba ngobrol. Kalau Anda punya teman yang dinas di kemiliteran, di TNI atau sejenisnya, Anda bisa ajak ngobrol dia, ya, bro, mau tanya nih, you kan jadi militer kan, sebenarnya kayak apa sih aktivitasmu? Tanya aja ke mereka, tanya ke beliau-beliau. Ya, terus kalau misalnya dia, oh iya, aku tuh sering latihan perang gitu, latihan tempur gitu, di hutan, di rawa-rawa, bahkan di laut, di pantai gitu. Oh gitu ya. Anda tanya, terus kamu jaga sholatnya bagaimana? Sholatmu bagaimana? Terus perlengkapan sholatmu bagaimana? Anda coba masuk ke mereka, gitu. Ya, masuk ke mereka. Ya. Ya, Anda masuk ke dalam pikiran mereka. Anda tanya, terus kira-kira kalau misalnya Anda ada produk yang memang bisa support kamu, bisa sholat dimanapun ya, tanpa harus nambah beban di tasmu, rancelmu yang 40 kilo itu, kira-kira gimana nih? Wah, menarik juga ya, misal contoh seperti itu. Intinya Anda masuk ke dalam pikiran mereka, ya. Nah, intinya kita harus masuk lebih dalam, ya, ke customer kita kenal lebih dalam. Ya, contoh misalnya Anda ambil angle dokter atau ambil angle perawat, gitu. Anda masuk ke mereka, masuk ke pikiran mereka, apa yang jadi masalah mereka, apa yang jadi kekhawatiran mereka, apa yang jadi harapan mereka, gitu kan? Sentuh sisi emosi mereka. Caranya bagaimana? Kalau Anda punya teman, ya ajak komunikasi teman Anda yang berprofesi seperti itu, ya, dokter atau tenaga medis dan lain sebagainya. Ya, Anda intinya masuk lebih dalam gitu, ya. Nah. Kemudian teknik yang kedua adalah Anda terapkan prinsip Pareto dari Pareto itu sendiri. Maksudnya apa? Prinsip Pareto itu kan 80-20. Maksudnya apa? 80% revenue, 80% hasil itu datang dari 20% effort, datang dari 20% upaya atau usaha. Itu Pareto gitu. Ya. Tapi kalau Anda mau jadi orang yang masuk ke 37% market tadi, yang 20% adalah problem aware, 17% adalah gathering more information, dan Anda mau masuk ke market yang 3%, yang buying now, maka Anda harus masuk lagi lebih dalam, yaitu 80-20 dari Pareto itu sendiri. Jadi kalau kita peras-peras teman-teman, kita harus fokus ke, kan tadi saya sampaikan ya, Pareto itu kan 80% hasil itu datang dari 20% effort atau upaya, atau 80% hasil itu didatangkan hanya dari 20% manusia, orang itu. Nah, Anda fokus menyelami, Anda fokus riset, Anda fokus masuk ke dalam pikiran yang 20% ini. 20%nya lagi berarti 4%. Nah, seperti ini. Ya. Oke. Nah, oke, sudah muncul. Anda fokus pada 4% customer yang berkontribusi pada 60%, 64% omset. Ya, contohnya bagaimana? Oke, bagi Anda, bagi teman-teman yang sudah punya customer, Anda sudah banyak transaksi nih dari situ. Anda bisa riset, Anda bisa tanya, Anda bisa komunikasi ke basis customer Anda. Tanya ke mereka, yuk kenapa sih beli Sujud gitu? Kenapa sih beli Sultan? Kami sudah pernah riset teman-teman, orang beli produk Sujud itu alasan pertama adalah karena kualitas. Ini riset ya, ini survei. Ya. Orang beli produk Sujud itu pertama karena kualitas. Yang kedua karena customize. Yang ketiga karena harga. Yang keempat karena services. Karena servis gitu. Nah, ini
survei teman-teman. Nah, bersyukur Anda sudah punya basis customer, Anda tanya ke mereka, kenapa sih kamu beli produk Sucut gitu kan? Nah, Anda tanya, Anda buat catatan khusus gitu. Oh, ternyata begini ya. Seperti yang saya sampaikan, Sucut pernah lakukan survei. Berarti memang orang beli Sucut itu karena kualitas. Artinya kalau orang menjawab beli Sucut karena kualitas, berarti mereka sudah teredukasi dengan bagus, teman-teman. Ingat ya, orang beli karena kualitas, berarti memang dia sudah teredukasi dengan bagus. Berarti Anda pandai mengedukasi market. Gitu ya. Lanjutkan dengan mencari dan temukan customer seperti mereka. Kalau Anda sudah ketemu data, oh iya, 4% ini tuh ciri-cirinya tuh orang beli karena kualitas. Usianya sekian, gendernya, jenis kelaminnya ini, tinggalnya di kota ini, alasan beli produk Sucut tuh karena ini gitu. Anda tulis, Anda catat gitu. Ya. Kemudian kebanyakan orang beli Sucut itu karena apa? Oh, karena bisa customize, Anda tulis gitu. Oh, orang beli Sucut karena apa? Mereka pengen sholatnya terjaga, ya Anda tulis gitu. Itu keinginan, wish gitu kan. Kekhawatiran mereka apa? Oh, orang beli produk Sucut itu karena mereka punya kekhawatiran kalau saat karena ini masih pandemi ya, orang ketika mau sholat di jalan atau di luar rumah dia nggak ketemu masjid, atau masjid ketemu tapi masjidnya tutup gitu misal. Anda tulis di situ. Anda bikin catatan-catatan itu, Anda bikin senarai itu, lanjutkan kemudian Anda cari dan temukan customer seperti mereka yang 4% tadi. Paham ya? Semoga paham nih teman-teman. Ini nggak bisa kemudian teman-teman tanpa praktek. Ini teman-teman akan paham ketika praktek. Ya, intinya adalah baca pikiran prospek, baca pikiran 4% customer Anda, baca pikiran 4% reseller Anda, baca pikiran 4% prospek terbaik Anda. Anda harus terobsesi dengan apa sih passion mereka, apa fears mereka, kekhawatiran mereka, apa dreams, impian mereka, dan apa harapan mereka. Ya, yang paling lumrah atau yang paling umum adalah harapannya adalah harganya lebih murah dong. Nah, itu udah umum ya. Tapi kita jangan fokus ke situ. Kualitas gitu, pelayanan. Jadi teman-teman itu caranya. Ya. Sekali lagi malam ini saya menyampaikan teori-teorinya, konsep-konsepnya. Teman-teman saya jamin pasti akan paham apa yang saya sampaikan kalau ini dipraktekkan. Oke? Nah, next, the hello strategy ya, masih the hello strategy ya. Ketika Anda mampu mengidentifikasi the power of 4%, the power of 4% tadi itu, lakukan riset karakteristik dari apa yang sering mereka share gitu. Caranya gampang banget ya, gampang banget. Pak Mahe, kayak Mbak Hadita tadi, kan saya baru Pak, saya belum closing, bagaimana saya mau nanya ke siapa? Gampang, nggak usah khawatir kan, tanya ke Mbak Ista ya, simple. Tanya ke customer happiness officer-nya Sucut, karena apa? Datanya sudah ada gitu. Tapi Anda lakukan riset sendiri. Saya pengen Anda ngerti gitu. Saya pengen Anda paham. Jadi nanti Sucut ada keluar produk baru, Anda tuh ngerti. Oke, ini saya harus jual kepada siapa? Caranya bagaimana? Konten apa yang paling tepat dan lain sebagainya. Ya, oke, kembali lagi ke materi. Saat Anda mampu mengidentifikasi power of 4%, Anda wajib melakukan riset karakteristik dari apa yang sering mereka share, apa yang sering mereka share di media sosial mereka, status WhatsApp mereka, story IG mereka, dan lain sebagainya. Lihat karakteristiknya, lihat, amati bahasa kalimat yang mereka pakai gitu. Anda kemudian lakukan identifikasi mulai dari usia, jenis kelamin, tempat tinggal, latar belakang pendidikan, dan sebagainya yang detail-detail, teman-teman. Ya, Anda perhatikan di situ. Ya, oke. Kemudian lanjut, Anda riset, Anda cek produk atau servis apa saja yang mereka sering tanyakan, gitu. Bagaimana mereka menemukan Anda? Dari mana mereka tahu tentang produk dan bisnis kita? Google kah? Instagram kah? WhatsApp kah? Facebook group kah? Twitter? TikTok? Dan lain sebagainya. Anda bikin identifikasi seperti ini. Ya. Oke. Lanjut kemudian gunakan data-data itu untuk menemukan customer yang sama, yang belum mengetahui produk atau bisnis kita.
Jadi sebenarnya apa ya, nemuin 37% market yang problem aware dan information gathering itu nggak susah, teman-teman. Karena apa? Sujud sudah punya database-nya, gitu. Tinggal Anda menemukan tipe customer yang sama, ya, yang belum ngerti produk kita. Intinya itu aja, gitu. Oke? Sampai sini sudah banyak yang bingung, ya. Saya yakin pasti banyak yang bingung, nggak apa-apa, ya. Nanti kita bisa sambil jalan, sambil bertanya, sambil praktek, oke? Inti yang saya mau sampaikan dari The Hello Strategy adalah, saya review lagi, ya, oke? Inti dari The Hello Strategy adalah know your customer intimately. Jadi, kenal lebih intim, lebih dalam customer kita. Tidak hanya cukup dengan usia, jenis kelamin, tempat tinggal, latar belakang pendidikan, tidak cukup. Anda harus ngerti 4 titik krusial tadi. Ya, fears, wish, hope, dream. Gitu. Ya. Terus caranya bagaimana? Bangun komunikasi. Ya, masuk ke pikiran customer kita. Caranya bagaimana? Ya tanya, komunikasi, ngobrol. Ya, dengan orang-orang yang setipe dengan persona yang kita tentukan, yang kita pilih. Caranya bagaimana lagi? Fokus ke 4% customer yang berkontribusi pada sebagian besar, 64% omset Anda. Pasti akan ketemu tuh nanti benang merahnya. Contoh misal siapa nih? Ada Mbak Wulan, ada Mas Aang, ada Kak Mira, macam-macam lah. Anda kan pasti punya basis customer kan? Dan saya sangat yakin pasti ada kesamaan dari customer yang Anda, customer yang pernah beli di Anda. Pasti ada kesamaan. Nah, kesamaan itulah yang teman-teman tulis, Anda catat, bikin list, jadikan senarai, dan gali lebih dalam tentang 4 titik krusial tadi. Kemudian apa? Temukan tipe customer yang sama, yang belum kenal produk kita. Intinya cuma itu. Ya cuman itu ya. Biasanya yang ngomongnya gampang, prakteknya susah ya, tapi praktekin aja dulu, gampang kok ya, nggak susah. Cuman memang butuh Anda berhenti sejenak, nggak usah prospecting, ya Anda lakukan riset. Ya mungkin butuh waktu 3 jam lah, 3 jam 4 jam gitu. Anda nggak usah promosi, nggak usah jualan dulu, Anda riset dulu lah. Karena orang yang jualan, orang bisnis, kalau dia punya data dengan orang bisnis, orang jualan yang dia tidak punya data, itu kelihatannya yang riset itu ketinggalan gitu. Yang satu dia asal jualan gitu kan. Kalau bahasa Inggrisnya tuh waton dodolan gitu. Ya mungkin dia akan berlari atau berjalan lebih cepat, lebih duluan. Tetapi biasanya yang closing lebih banyak, lebih sering, lebih besar, itu orang-orang yang memang kelihatannya di awal lambat, tapi sebenarnya itu bukan lambat. Dia sedang mengumpulkan informasi. Dia sedang lakukan riset sampai ketemu customer yang sesuai personanya dia, yang 37% tadi. Pertanyaannya, Pak Mahi, kenapa nggak fokus ke 3% sih, yang buying now? Ya, saya kasih tahu aja rahasianya ya, karena yang fokus ke 3% itu terlalu banyak. Yaitu siapa ya? Kompetitor kita, kompetitor Anda. Kompetitor Anda itu semua fokus ke 3%. Ya. Nah, memang nggak gampang ketemunya 3%, makanya kita ambil yang paling moderat saja, yang 37% tadi. Oke, kita lanjut teman-teman. Ini masih lanjutan dari The Hello Strategy ya. Nanti ada tabel yang saya akan bagikan hanya kepada yang minta saja, dan mintanya ke saya, tidak ke Mbak saya. Itu tabel Hello Strategy. Jadi hasil riset Anda itu nanti dimasukkan ke dalam tabel Hello Strategy. Dengan bantuan tabel Hello Strategy, nanti Anda, teman-teman, akan ketemu, oh 4% itu seperti ini customer-ku. Nah, kemudian Anda lanjutkan, temukan orang yang setipe dengan mereka. Oke ya, nanti bisa minta japri langsung ke saya, personal chat ke saya. Nah, lanjut. Ketika teman-teman sudah
punya data-data tadi, ya. Nah, ini data-data yang ini, yang 4% tadi. Kemudian ada identifikasi, mulai dari usia, Islami, tempat tinggal, latar belakang pendidikan, 4 titik krusial mereka. Kemudian tanya ke mereka produk atau service apa saja yang sering mereka tanyakan, gitu kan. Bagaimana mereka menemukan Anda, dari mana mereka tahu tentang kita, gitu kan. Ada tulisan semua. Langkah berikutnya adalah Anda pikirkan dan pilih, gitu. Pikirkan ya, dan pilih 2 atau 3 keyword, 2 atau 3 kata kunci yang sekiranya digunakan orang-orang tersebut, orang-orang itu yang sesuai riset Anda tadi ya, di slide sebelumnya. Pilih 2 atau 3 keyword utama yang sekiranya digunakan mereka untuk mencari produk sujud atau produk sultan. Gitu ya, pikirkan. Contoh, misal apa? Muslim traveler, misal contoh. Kalau saya mau ambil angle traveler, gitu kan? Muslim traveler, atau misal halal traveling, halal traveler, halal travel, misal. Itu kalau angle traveling gitu kan. Kalau misal saya ambil angle souvenir atau gift, 2 atau 3 keyword yang saya pilih, misal apa ya, Muslim wedding gift misal, atau Muslim souvenirs misal, atau Muslim gift gitu misal, gitu ya. Nanti teman-teman bisa pilih 2 atau 3 keyword yang sekiranya digunakan mereka untuk menemukan produk kita, gitu ya. Nanti ada alat ya, ada tools yang Anda bisa gunakan untuk riset, saya sampaikan di belakang. Langkah berikutnya, dari 2 atau 3 keyword ini, Anda riset, Anda analisa, Anda temukan mereka di platform-platform yang ada di hadapan kita. Google, ya, media sosial, Instagram, Facebook, ya, TikTok, LinkedIn, forum, YouTube, ya, review di marketplace, Facebook group. Ya, pakai 2 atau 3 keyword tadi untuk menemukan mereka di platform-platform ini, gitu. Ya, jangan tanya saya caranya bagaimana lah ya, gampang banget ya. Kalau juga nggak tulis saja, ya, tulis keyword tadi. Kalau di media sosial tinggal masuk ke explore, Anda tulis di situ di hashtagnya atau di explore-nya langsung. Kalau misal di marketplace ya Anda tuliskan aja, misal premium mukena premium misal, atau apapun lah itu ya. Gunakan media ini untuk menemukan 4% market tadi. Oke. Langkah berikutnya Anda amati mereka, apa yang mereka tulis. Ya, lihat apa perasaan mereka, teman-teman. Bukan hanya Anda baca tulisannya, tapi selami perasaan mereka kayak apa, seperti apa. Kalau mereka bahagia, itu karena bahagianya karena apa? Produknya bagus, berkualitas, harganya terjangkau, atau apa? Kalau mereka tidak bahagia, ya, itu karena apa faktornya? Ya. Kemudian apa perhatian utama mereka? Apa saja pertanyaan yang sering mereka ajukan? Kalimat apa yang mereka sering gunakan untuk menemukan produk sejenis sujud ataupun sultan? Gitu. Jadi gitu ya teman-teman ya. Itu langkah-langkahnya. Oke, ya. Next. Nah, core of the core, teman-teman. Inti dari intinya nanti adalah Anda temukan nih ya. Ingat ya, temukan celah atau kekurangan dalam produk yang sudah ada di luar sana. Celah inilah yang akan jadi tiket masuk kita, tiket kemenangan kita. Gitu. Dan jalan menuju, ini salah, ini typo ya, jalan menuju perasaan serta pikiran target kita. Jadi kalau kita ketemu celah nih, contoh nih, kita ketemu celah atau kekurangan dari produk yang sudah ada di luar sana, kompetitor dan lain sebagainya, kita bisa gunakan itu. Ya. Nah, cara gampangnya untuk melakukan riset-riset tadi yang kelihatannya kok ribet dan jelimet, itu ada cara gampang. Untuk baca pikiran prospek dan tahu betul detail-detail pertanyaan yang mereka ajukan, Anda bisa gunakan auto suggest yang selalu dimunculkan oleh Google, media sosial maupun marketplace. Itu insight yang bagus banget, yang sering saya pakai
dan pernah saya share di grup mitra, tapi saya nggak ngerti pada dibaca enggak gitu. Nah, gitu. Ya jangan salahkan saya ya, gitu teman-teman. Sebenarnya apa yang saya sampaikan itu sudah sering saya lakukan dan sering saya share juga ke teman-teman. Tapi mungkin ada yang ngeh, ada yang paham, ada yang belum, gitu ya. Jadi gampang sekali. Kalau Anda sudah tentukan 2 atau 3 keyword tadi, ya kan, berdasarkan 4% market tadi, gitu kan. Ya, Anda bisa riset lagi lebih dalam lagi pakai tools yang sudah ada, auto suggest yang dimiliki Google, auto suggest yang dimiliki Instagram, Facebook, Marketplace, dan lain sebagainya. Itu insight yang bagus banget buat kita. Oke. Jadi sebenarnya apa yang saya sampaikan malam itu bukan hal baru, teman-teman. Gitu. Cuma saya sampaikan lebih detail aja. Nah, ini sudah tadi ya. Oke, nah ini dia. Cara gampangnya supaya Anda mengerti, tahu betul lebih intim dengan target market Anda bisa pakai tools. Salah satunya adalah tools answerthepublic.com. Kok saya sering nge-share insight ke teman-teman dari mana? Nah, salah satunya dari sini. Ya, ini tools untuk membantu mempermudah proses riset untuk membaca pikiran prospek Anda. Tools answerthepublic.com ini digunakan oleh para profesional digital marketing di seluruh dunia untuk menyelami, mengenali lebih dalam target market mereka. Contoh di sini yang saya screenshot adalah saya gunakan 2 keyword link traveler. Ya, saya input di situ, kemudian saya klik, nanti answerthepublic.com akan memberikan suggestion, akan memberikan gambaran. Ya. Apa saja yang muncul ya di online ini, entah dari Google, media sosial yang muncul ketika saya memilih 2 keyword ini, Muslim Traveler. Yang akan muncul adalah kalau sesuai alfabetik ya, A itu Muslim Traveler and Historian, Muslim Travel Apps, Traveler Muslim adalah artis Muslim, traveler, dan lain sebagainya, sesuai abjad. Ya, nah, kata-kata yang muncul dari tools answerthepublic.com ini yang bisa Anda gunakan menjadi contoh hashtag, menjadi part of your copywriting gitu, bagian dari copywriting yang Anda bikin gitu. Atau Anda bisa jadikan jadi headline misal, ya. Contoh seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat di situ. Ya, Muslim Traveler Net, TV dan lain sebagainya. P itu ada Muslim Traveler Players gitu kan. Ada Muslim Traveler Net, TV dan lain sebagainya. Oke. Kemudian si answerthepublic.com ini juga akan memunculkan data-data yang relate ke 2 keyword tadi. 2 keyword yang tadi saya pilih ya, Muslim Traveler. Dia akan memunculkan data-data yang relate seperti ini. Ya. Oke teman-teman, ya nanti bisa dicoba sendiri, tapi ngomong-ngomong, tools answerthepublic.com ini Anda hanya bisa gunakan free 1 hari 1 kali. Ingat 1 hari 1 kali atau maksimal 2 kali kalau nggak salah. Kalau Anda pengen data lebih detail, lebih rigid, Anda perlu bayar, perlu subscribe ke tools ini. Ya, no problem, itu investasi. Yang penting kita bisa dapat data, insight yang bagus banget. Ya, tapi kalau selama ini sih saya masih pakai yang free ya. Saya bisa riset itu sehari ya 1 sampai 2 kali aja maksimal. Oke. Nah, selanjutnya materi ini akan saya lanjutkan di lain kesempatan karena ini sudah jam 9 kurang 10 ya. Yaitu 9 pertanyaan untuk mengidentifikasi buyer persona Anda. Apa saja pertanyaannya? Kita lanjut di sesi yang lain. Nah, teman-teman, itu yang saya bisa sampaikan di malam ini. Oke, sebentar, saya akan tanya keluar bagaimana ya. Oke. Oh, sorry. Oke. Nah, sudah. Oke, teman-teman, itu yang saya share, yang bisa saya share malam ini.
Masih banyak tentang buyer persona yang belum kita pelajari, teman-teman. No problem, ya. Kita bertahap, pelan-pelan. Saran saya, apa yang sudah tadi kami share, tolong teman-teman review, ya, pelajari lagi dan praktekkan, teman-teman. Ya, saya kalau yang ini berani garansi, teman-teman. Kalau Anda paham, Anda menguasai skill, ya, memahami dan cara mengidentifikasi buyer persona, saya berani garansi produk apapun yang Anda jual, jasa apapun yang Anda jual, insya Allah akan mendapatkan respon atau closing rate yang bagus. Ya, tinggal nanti Anda lakukan scale up. Ya, scale up ini kan pilihannya macam-macam. Kalau Anda organik, berarti scale up-nya adalah dengan tim CS yang Anda besarkan, Anda tambah. Kalau Anda bermain ads, ya scale up-nya adalah dengan menambah budget. Ya, tergantung Anda mau pilih yang mana. Ya, bebas. Anda bisa pilih sesuai kebutuhan dan kesiapan masing-masing. Oke, itu saja teman-teman yang saya sampaikan. Mbak Ica, saya kembalikan ke Mbak Ica. Kalau ada pertanyaan, silahkan diajukan ya. Terima kasih.